Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Farika dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Islam Malang. Salam PBSI, rumah dan darahku. Di sini saya akan sedikit membahas tentang mata kuliah praktik jurnalistik yang diampu oleh Ibu Dr. Ambarwati SS MPD. Pembahasan yang pertama yaitu bagaimana media daring dapat mengubah cara Anda dalam memperoleh informasi atau berita saat ini. Oke, kita harus membahas dulu, apa sih media daring itu? Media kan tempat. Kalau daring itu singkatan dari dalam jaringan atau disebut dengan online. Lalu bagaimana cara kita mendapatkan informasi atau berita melalui media daring? Semua orang itu sudah mempunyai gawai masing-masing dan menurut saya itu semuanya sudah canggih. Apabila seseorang ingin mencari informasi atau berita, dia tinggal membuka gawainya masing-masing lalu mencari informasi atau berita yang ingin dia cari. Dengan satu kali klik pencarian akan muncul banyak sekali berita-berita yang dia inginkan. Lalu hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita ingin mencari informasi atau berita melalui media daring yaitu kita harus tahu mana sih berita yang faktual, berita yang aktual, dan kemudian kita harus tahu juga berita itu dari mana gitu loh, apakah dari sumber yang terpercaya, dari forum yang terpercaya, atau dari forum yang abal-abal yang sering mengeluarkan berita hoax seperti itu. Kemudian informasi atau berita ini kita bandingkan dengan berita yang pertama, berita yang kedua, dan berita yang ketiga. Karena di media massa atau media daring saat ini itu ketika kita mengklik satu berita akan muncul beberapa berita, bahkan hampir 10 berita yang muncul, dan di situ kita bisa menyeleksi mana berita yang benar-benar ada 5W1H atau mana berita yang hanya judulnya saja bisa membuat kita tertarik untuk membukanya tetapi isinya menjiplak dari berita lain atau tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian informasi itu jangan langsung kita cerna atau langsung kita sebarluaskan. Kita harus simpan dulu berita itu, kemudian kita cari lagi informasi yang kurang, informasi yang membuat kita yakin apakah informasi yang kita dapat atau berita yang kita dapat ini benar-benar terpercaya atau tidak. Kemudian bagaimana media daring ini mengubah cara kita dalam memperoleh informasi atau berita saat ini? Sangat-sangat merubah. Karena dengan adanya media daring, kita tuh mengerti, kita tuh bisa sangat-sangat bisa menyeleksi mana berita yang abal-abal dan mana berita yang benar-benar harus dipercaya seperti itu. Pembahasan yang kedua yaitu keterampilan atau kemahiran apa yang harus dimiliki warganet dalam mengakses dan mencermati sebuah informasi atau berita. Yang pertama, kemahiran atau keterampilannya yaitu kita tahu dulu mana berita yang baik, mana berita yang hanya mengundang sensasi. Yang kedua, keterampilan dalam memakai gawai gitu loh. Kita memakai gawai itu kalau ingin mencari informasi atau berita, kita mencarinya dari media yang sudah terpercaya atau dari oknum berita, dari portal-portal berita yang mulai dari dulu sudah dipercaya atau sudah terverifikasi. Dalam mengakses sebuah berita, tentunya kita itu harus ngerti dulu berita apa yang sekarang lagi booming. Lalu kita mencari faktanya. Apa sih berita yang sedang booming tersebut? Kita ambil contoh virus corona saat ini. Pertama, itu terdapat berita hoax. Katanya itu di Indonesia akan diadakan lockdown. Jadi semua warga itu berlomba-lomba dalam membeli kebutuhan pokok untuk kedepannya, berlomba-lomba untuk membeli masker, dan adapun oknum-oknum yang menimbun masker dan menjualnya lebih mahal. Saat ini dengan adanya kemakan berita hoax seperti itu, kita sendiri atau
banyak sekali warga yang kesusahan dengan adanya berita hoax. Kalau berita yang terpercaya yaitu tidak ada lockdown. Cuma pemerintah menghimbau kita untuk tidak keluar rumah dan menghindari interaksi dengan orang-orang banyak. Atau ibaratnya nih, ada segerombolan, kita sekolah, kita ketemu banyak orang, kita salaman, kita mengobrol. Nah, itu yang dikurangi. Karena kenapa? Itu akan mengurangi satu virus. Contohnya gini ya. Yang pertama adalah orang yang sudah terinfeksi virus tersebut, kemudian sedang berinteraksi dengan yang jari telunjuk saya. Kemudian jari telunjuk kiri saya ini mengurangi akses untuk bertemu telunjuk kanan saya gitu. Dan yang pasti orang yang berada di jari tengah kiri saya ini selamat dong. Karena kenapa? Sudah mengurangi interaksi dengan beberapa orang. Kan gini, kita nggak ngerti kan siapa yang kena virus. Bahkan pendeteksi yang katanya di sini itu kayak scan gitu, tidak bisa mendeteksi langsung bahwa dia itu terkena virus atau tidak. Itu kan hanya mendeteksi suhu ya. Jadi kita tuh dihimbau untuk berhati-hati, mengurangi interaksi lah sosial seperti itu. Warganet saat ini dalam mengakses atau mencermati sebuah berita dan informasi, apabila tidak mempunyai keterampilan atau kemahiran dalam mencermati berita, itu pasti akan tergiur dengan judul dalam sebuah berita seperti itu. Kemudian dia akan termakan dengan berita hoax. Kan kebanyakan seperti ini, berita hoax lalu disebarkan, kemudian membuat kita menjadi takut. Nah, takut itu yang membuat kita menjadi stres seperti itu. Jadi kemahiran dalam mencari berita yang dapat dipercaya itu sangat berperan penting bagi warganet seperti itu. Tapi saya yakin warganet sekarang itu sudah pintar dalam memilih berita, kemudian dalam mengomentari sebuah berita. Hendaknya dipikirkan dahulu apa yang ingin dikomentari seperti itu. Saya ketika melihat sebuah berita itu, kebanyakan komentar negatifnya itu lebih menonjol seperti ini daripada komentar positifnya. Hal ini dikarenakan warga saat ini itu masih rentan terhadap provokator ya. Jadi bukan hanya untuk menakut-nakuti saja, tapi ketika ada orang yang panik ketika negara kita lagi gempar, ada beberapa oknum yang memang senang seperti itu. Tapi saya minta untuk semua warga yang saat ini sedang takut, dimohon untuk tenang dan tetap jaga kesehatan, mengurangi interaksi sama orang luar, di rumah saja ya, karena di rumah itu lebih enak. Baik, seperti itulah pembahasan dari saya mengenai mata kuliah praktik jurnalistik. Apabila ada kesalahan kata atau penjelasan saya sedikit bertele-tele, saya mohon maaf. Semoga yang melihat ini dapat terinspirasi atau menambah wawasan. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. 'Cause I'm not just a pretty girl.